أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Materi kita masuk pada materi yang ke-6. Diharapkan materi ini adalah materi yang akan membawa kita untuk mendapatkan dasar keilmuan tentang kemustajabah doa. Saya percaya, saya yakin bahwa kita pernah merasakan terkabulnya doa, bahwa kita dalam keseharian kita pernah berdoa, pernah meminta, dan kita yakin bahwa apa yang kita minta itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun kita sesungguhnya tidak pernah terlepas daripada sejauh mana dia sudah merasakan apa yang ada di dalam dirinya tentang pelaksanaan, tentang metode, tentang sesuatu yang seharusnya sudah pernah dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam persoalan doa ini adalah bahwa orang yang pernah berdoa, orang yang pernah meminta kepada Allah, lalu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia punya satu keyakinan bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Kalau ada orang yang selalu berdoa tapi belum ada keyakinan pada dirinya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, maka pertanyaan yang penting buat dia adalah, tanyalah dia sejauh apa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak yakin, maka sebaiknya dia tidak usah berdoa. Ini ada satu kutipan dari sebuah hadis qudsi. Sebetulnya ini bagian dari bentuk pengulangan saja, tapi saya berharap ini sebuah penguatan buat kita. Sebelum nanti ada praktek yang mau kita buat. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Aku telah memberikan kepada hambaku dengan segala kemurahanku apa yang tidak dia minta." Jadi sebetulnya Bapak, Ibu, apa yang kita dapat selama ini itu lebih banyak sesuatu yang tidak kita minta daripada yang kita minta. Tetapi bagi orang yang tidak memahami bahwa pemberian Allah itu sudah terlalu banyak untuk dia, disitulah kurangnya, rendahnya, atau menurunnya keyakinannya kepada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan membaca ini, membaca apa yang ada di dalam hadis qudsi ini, bahwa
Allah mempertegas siapa dirinya dan apa hubungannya dengan kita. Ketika aku mengambil darinya, mengapa ia tidak lagi memintanya kepadaku, tetapi malah meminta kepada selain aku? Maaf, ini kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Kalau seseorang itu kehilangan, kalau dia kehilangan harta bendanya, kemana dia minta tolong? Dukun, paranormal. Kalau orang modern, kalau dia kehilangan, kemana dia mengadu? Ke polisi. Betul kalimat ini? Betul kalimat yang dikatakan oleh Allah? Ketika aku mengambil darinya, mengapa ia tidak lagi memintanya kepadaku, tetapi malah memintanya kepada selain aku? Apakah Allah sanggup mengganti apapun yang sudah hilang dari kita? Sanggup. Karena miliknya lah semuanya. Tapi sekali lagi, Allah katakan ini untuk mengingatkan kita bahwa tidak layak kita melakukan seperti itu. Apakah aku tidak memberi ketika diminta, padahal aku sudah memberi tanpa diminta? Itu juga akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat pada diri kita, kalau ternyata kita memahami bahwa selama ini kita terus-menerus diberi tanpa kita meminta. Oleh karena itu kita diyakinkan kembali, apakah aku tidak akan memberi, padahal selama ini aku memberi? Kira-kira begitu. Apakah aku dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat semuanya milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia berada di tanganku? Tidakkah kedermawanan dan kemurahan adalah sifatku? Bukankah hanya aku tempat bermuaranya semua harapan? Lalu siapa yang dapat mengambilnya dariku? Sekali lagi, ketika kita merenungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam hadis qudsi ini, selayaknya lah kita punya satu keyakinan bahwa permohonan kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi maaf, kalau boleh saya bertanya, masih adakah di antara kita yang ragu bahwa doanya akan dikabulkan? Masih adakah kita yang ragu bahwa belum tentu doanya akan dikabulkan? Masih ada? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu, kita pahami hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis rawahul Bukhari. Apa maknanya? Sesungguhnya, hanya saja sesungguhnya, setiap kerja, setiap perbuatan, setiap amal itu dengan niat. Kata itu maksudnya apa? Kalimat itu maksudnya apa? Apa yang kita pahami selama ini dari kalimat itu? Innamal a'malu binniyat. Apa maksudnya? Bahwa setiap kerja, bahwa setiap amal itu dihitung dari niatnya, Sambungannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja tiap-tiap urusan itu
tergantung pada apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, pindahnya, ini hadis ditujukan pada awalnya untuk orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ila dunia yusibuha, yang hijrahnya itu untuk mendapatkan perbaikan kehidupan. Au ila imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang dia nikahi. Pertanyaan saya, adakah sahabat yang hijrah itu punya niat yang lain selain untuk Allah dan Rasulnya? Ada. Dan hijrahnya mereka adalah untuk mencari kehidupan dunia dan untuk menikahi perempuan. Pertanyaan saya, niat itu di mana? Niat itu di mana? Di dalam hati. Kalau Bapak berniat, tahukah saya apa niat Bapak? Tidak. Lalu dari mana Nabi tahu niat orang lain? Dari mana? Dari Jibril? Dari yang didapatkan. Oh ya, nanti kita bahas pada sesi khusus ya. Bagaimana mengetahui niat orang lain? Au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah ila ma hajara ilaihi, pada apa yang ditujukan dari hijrahnya itu sendiri. Saya mau agar kita lebih memahami kalimat yang ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat yang terakhir itu, dan sesungguhnya dan hanya saja sesungguhnya. Ada kata-kata yang menyebutkan sesuatu yang terbatas. Likulli, bagi tiap-tiap imri'in, urusan itu, manawa, apa yang diniatkan. Ayo kita pahami pelan-pelan. Kalau saya meniatkan bahwa besok saya akan mendapatkan A, kira-kira menurut Bapak, apakah itu dapat? Dapat? Belum tentu ya. Oke, kita mundur ke hadis sebelumnya. Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah, kata Rasul, untuk mencari perempuan, untuk mengejar perempuan yang akan dinikahinya, maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Begitu kan hadisnya? Pertanyaannya, apakah orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan, dia akan menikahi perempuan itu? Iya, dia dapat perempuan itu. Satu lagi, siapa yang hijrah untuk perbaikan dunia, untuk mencari dunia, kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah seperti apa yang dia tuju dari niatnya. Pertanyaannya, apakah orang yang berniat untuk memperbaiki kehidupan dari Mekah ke Madinah, dia dapat perbaikan kehidupan? Dapat? Dapat. Ada satu lagi hadisnya. Ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Lalu kalau dia hijrah ke Madinah untuk memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya, apakah dia dapat itu? Dapat? Dapat. Bisakah kita tangkap ada satu benang merah bahwa seseorang itu memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan? Bisa? Bisa? Kalau begitu, tugas kita sebetulnya hanya berniat saja. Perlu ada usaha. Menurut hadis ini, perlu ada usaha.
usahanya hanya pindah saja, iya kan? Usahanya hanya pindah saja. Memang secara fisik dikejarnya perempuan itu, memang secara fisik dikejarnya dunia itu. Secara fisik orang yang pindah karena ingin mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, dia juga pindah. Artinya ketiga kelompok ini itu sama-sama pindah. Tapi Nabi mengatakan bahwa ketiga kelompok ini masing-masing memperoleh sesuai dengan niatnya. Maaf, saya harus ulang lagi pertanyaannya. Kalau memahami hadis ini, apakah kita sudah mulai meyakinkan bahwa untuk memperoleh sesuatu itu hanya perlu niat saja? Tidak cukup? Tidak cukup? Tidak cukup. Kalau begitu hadis ini kita batalkan ya? Gimana menurut? Kalau ternyata niat saja tidak cukup, hadis ini kita batalkan ya? Cukup? Cukup. Saya ulang kalau begitu pertanyaan. Menurut Nabi, untuk memperoleh sesuatu, seseorang itu hanya perlu meniatkannya saja. Dan niatnya itu akan menyampaikan sesuatu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja sesungguhnya setiap urusan itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Kalau begitu, Nabi sesungguhnya mengajarkan pada kita bahwa untuk memperoleh sesuatu cukup dengan hanya niat. Itu dulu yang mau kita rubah. Bisa. Ada yang sudah mulai, kalau begitu tidak harus bekerja. Ada yang sudah mulai yakin itu. Kalau gitu saya harus sampaikan informasi fakta yang mungkin pernah saya sampaikan di sini, di luar barangkali Ramadan, supaya kita yakin. Ada 4 pertanyaan saya pada mahasiswa, anak semester 1, mahasiswa semester 1. Apakah kalian yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki? Kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada bapak-bapak, jawabannya yakin. Yakin. Saya sudah pernah tanya itu di sini ya, tapi saya ulang. Pertanyaan kedua, saya tanya mahasiswa, apakah kalian yakin bahwa Allah itu mampu memberi rezeki kepada siapapun, kapanpun, dimanapun? Yakin? Yang ketiga, apakah kalian yakin, pertanyaan saya sama mahasiswa, bahwa Allah Ar-Razzaq mampu memberi rezeki kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa mereka harus bekerja? Jawaban Bapak apa? Tidak ya? Tidak. Sama lah berarti dengan mahasiswa saya. Ada yang ragu, ada yang diam, ada yang yakin tapi kalimat yakinnya pelan, ada yang mengatakan tidak. Bahkan ketika saya bertanya pada pertanyaan yang terakhir, apakah kalian yakin bahwa Allah mampu memberi rezeki kepada kalian? Saya ulang, apakah kalian yakin bahwa Allah mampu memberi rezeki kepada kalian tanpa kalian harus bekerja? Yakin? Caranya? Caranya? Niat. Caranya niat. Oke. Bagaimana caranya supaya itu digunakan dengan niat?
gini. Oke, lalu saya tanya pada mahasiswa, apakah kalian sudah punya laptop? Mahasiswa yang saya tanya. Jawabannya belum. Sebagian besar bilang belum. Yang angkat tangan itu hanya tidak lebih dari 5 orang. Tidak lebih dari 5 orang. Lalu saya tawarkan dengan pertanyaan, kapan kalian mau punya? Maka jawaban mereka beragam. Ada yang mengatakan nanti kalau mau tamat, padahal mereka baru semester 1. Berarti 4 tahun lagi. Saya katakan kelamaan. Ada yang bisa lebih cepat. Ada yang mengatakan tahun depan, Pak. Saya katakan itu masih terlalu lama. Semester depan masih lama. Bagaimana kalau 2 bulan? 2 bulan. Tawaran saya 2 bulan. Mereka sepakat bahwa mereka meminta kepada Allah, minta laptop kepada Allah 2 bulan ke depan. Mintanya mulai sekarang. Dua bulan kemudian saya masuk kelas, saya tanya, siapa yang sudah dapat laptop? Yang angkat tangan itu banyak. Saya senang, karena ternyata mereka berhasil. Tapi saya tanya dengan kalimat kunci, betulkah kalian tidak meminta pada siapapun? Karena kalau sudah minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada manusia. Yang kedua, tidak boleh berusaha. Tidak boleh berusaha. Ternyata 2 bulan kemudian yang dapat laptop itu banyak. Yang dapat laptop itu banyak. Bahkan ada satu di antara mereka yang angkat tangan begini, Pak, waktu Bapak mengajari kami caranya, saya meminta kepada Tuhan 2 hal. Pertama minta motor, yang kedua minta laptop. Kapan kamu dapat? Ternyata tidak sampai 2 bulan. Saya hanya menunggu 1 bulan. Saya dapat motor, saya dapat laptop. Itu mahasiswa, umurnya baru 18, 19, 20. Dan saya yakin tidak ada yang seumur itu sekarang. Apa caranya? Minta kepada Allah dengan Oke. Bisa kita mulai besok? Minta apa? Minta apa? Kalau belum jelas mau minta apa, bagaimana Tuhan mau memberi? Bagaimana Tuhan mau memberi kalau mintanya saja tidak jelas? Oh, yang paling tidak boleh meminta adalah terlalu tamak dengan permintaan. Saya tadi hanya mengatakan permintaan itu hanya 1 saja. Untuk 2 bulan ke depan minta 1 saja. Jadi setahun itu bisa minta berapa? 6. Kalau 2 bulan. Lalu bagaimana caranya berniat? Tadi sudah sholat. Niat itu di mana? Di hati. Keluar dari mulut tidak? Tidak. Berarti tidak ada bacaan apapun waktu mau sholat. Keluar. Ya? Keluar. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Oh, beda-beda ya. Biasanya apa bunyinya kalau mau sholat? Sholli fardhu zuhri dan seterusnya. Itu niat sholat. Itu niat sholat. Saya ulang pertanyaan. Niat itu di mana? Hati. Bukan di mulut kan? Kalau begitu,
Kalau begitu usolli fardhu zuhri yang keluar dari mulut itu apa? Itu bukan niat. Itu bukan niat. Boleh panggil ulama yang paling besar jubahnya kemari, kita diskusi sama dia tentang niat. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Tapi salahkah pakai itu? Nah, itu tidak urusan saya, soal salah dan benar. Saya berdiri lah, ada yang di bawahnya tertutup. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah niat itu berada di hati atau di mulut? Di hati. Kalau begitu segala yang keluar dari mulut sebelum melakukan ibadah sholat itu namanya ya? Itu namanya? Iya. Saya ulang. Semua yang keluar dari mulut sebelum sholat itu namanya? Iya. Saya tahu itu ucapan. Hubungannya dengan niat apa? Itu bukan niat. Itu yang mau saya ambil jawabannya. Itu bukan niat. Karena niat itu sesuatu yang ada di dalam. Ada hurufnya, ada suaranya? Tidak ada. Di mana posisi niat? Ya, di hati. Di mana posisi niat? Tempatnya di hati. Di mana? Bagaimana kondisi hati saat berniat? Tenang. Kita mau praktek atau tidak usah? Mau berapa orang? Semua? Semua? Semua. Oke, silakan. Silakan diamkan hati sebentar saja. Sebentar saja. Nanti kalau sudah mulai tenang kondisi batinnya, lalu saya katakan pasang niat. Ya, sekarang tenangkan dulu batinnya. Tenangkan dulu batinnya. Terserah bagaimana caranya. Kalau belum tahu caranya baru kita ajari. Anggap sudah tahu semua. Oke, anggap sudah tahu semua. Anggap sudah tahu semua ya. Oke, dalam kondisi tenang ini pasang niat. Sebentar. Niat apa? Niat apa? Niat apa? Oh, tunggu dulu. Mulai dengan niat sholat dulu. Jangan minta saja dulu. Lakukan pendekatan kepada Allah dulu. Seolah-olah Bapak, Ibu kalau ada yang mau ikut yang di belakang sana, yang di samping kanan, seolah-olah mau sholat sunat 2 rakaat. Jadi niatnya adalah sholat sunat 2 rakaat. Seolah-olah ya, ini seolah-olah. Oke, tenangkan dulu batinnya. Tenangkan dulu batinnya. Oke, niat. Nah, katanya mau sholat, tapi gak ada yang mengangkat tangan. Kalau niat untuk sholat tuh ngapain? Takbir kan? Oke, saya ulang. Mungkin belum paham, tapi tidak apa-apa. Yang saya maksud, kalau niatnya untuk sholat sunat 2 rakaat setelah zuhur, begitu niat, diangkat kan? Oke. Kita ulang sekali lagi. Karena yang namanya praktek itu perlu pengulangan berkali-kali sampai paham ya. Tenangkan hatinya, tenangkan batinnya. Mungkin saya lihat beberapa orang